Adik-adik peserta MPLS yang saya cintai, tadi kita sudah menyaksikan tayangan video pemaparan dari pemateri yang pertama. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rojak Firdaus. Jangan lupa komentar dan mengisi absen sesuai dengan format yang sudah diberikan di grup MPLS. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 di SMA Negeri 1 Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf kependidikan, dan tak lupa anak-anakku, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Karanganyar tahun 2020. Selamat datang Bapak ucapkan kepada siswa-siswi baru tahun 2020 di SMA Negeri 1 Karanganyar dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rojak Firdaus SPD. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini insya Allah Bapak akan mengajar biologi untuk kelas 10, 11, dan 12. Selain itu juga Bapak akan menjadi wali kelas 10 MIA 1. Ya, bagi anak-anak Bapak kelas 10 MIA 1 yang sudah dibagi kelasnya, mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama di kelas yang baru dengan guru baru, dengan siswa-siswi baru, mudah-mudahan saling mengenal ya ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana anak-anak Bapak yang baru kelas 10 di SMA Negeri 1 Karanganyar ini bisa memiliki motivasi belajar yang tinggi di tengah adanya pandemi virus COVID-19. Jadi di hari kedua ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi terkait motivasi belajar, bagaimana anak-anak Bapak siswa-siswi yang baru ini melaksanakan kegiatan belajar, melaksanakan kegiatan KBM dengan motivasi belajar yang tinggi. Bahkan untuk saat ini kegiatan pembelajaran sangat berbeda sekali di tahun-tahun sebelumnya. Seperti kalian ketahui, masa pengenalan lingkungan sekolah pun yang dilaksanakan seperti ini ya baru sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19. Nah, gaya belajar atau kegiatan belajar pun akan sangat berbeda jauh dengan kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Maka tentu siswa-siswi Bapak yang baru ini harus memiliki motivasi yang berbeda juga, akan lebih tinggi motivasi belajarnya dibanding pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di lingkungan sekolah secara langsung ya, tatap muka. Jadi insya Allah Bapak akan menyampaikan materi terkait motivasi belajar yang dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19. Baiklah, untuk melaksanakan kegiatan pada hari kedua ini, sebelum memulai materi kedua ini, mari kita bersama-sama melaksanakannya dengan mengawali membaca
ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini Indonesia khususnya tengah dilanda dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kemudian terkhusus untuk di SMA 1 Karanganyar, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Oke, pada kesempatan kali ini tentu keadaan seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak Bapak, siswa-siswi baru tahun 2020 itu memiliki motivasi belajar yang tetap tinggi, bahkan lebih tinggi, dapat meningkat ya di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Karena kenapa? Tentu pada saat ini kegiatan belajar tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya anak-anak Bapak siswa-siswi yang baru belajar di SMP dilaksanakan mungkin dengan tatap muka langsung, bertemu dengan kawan-kawan di kelas, bertemu dengan Bapak Ibu guru, itu belajar secara langsung ya. Tetapi pada keadaan seperti ini, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara tidak tatap muka. Bisa menggunakan media seperti YouTube, Instagram, atau misalkan menggunakan media belajar yang lain seperti Google Classroom ya, kemudian media belajar misalkan Ruang Guru dan lain sebagainya. Maka tentu gaya belajar yang dilaksanakan di sekolah berbeda dengan gaya belajar atau proses belajar yang dilaksanakan di rumah. Maka anak-anak Bapak ini akan terpengaruh bagaimana belajarnya ya, gaya belajarnya. Ada mungkin kalau di sekolah semangat, kemudian dilaksanakan belajarnya di rumah nggak semangat karena nggak ada teman-teman, nggak bertemu guru. Bahkan mungkin ada juga yang memiliki semangat tinggi di rumah belajarnya daripada belajar di sekolah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, hal pertama yang harus dipahami bahwa anak-anak Bapak siswa-siswi kelas 10 yang baru di tahun 2020 ini harus memiliki alasan yang kuat mengapa anak-anak Bapak sekarang itu harus sekolah. Mengapa siswa-siswi Bapak yang sekarang itu harus belajar? Bahkan kenapa kita harus belajar di rumah? Tentu banyak alasan yang menjadi latar belakang kita harus belajar ya. Dari kata belajar pun, kenapa sih kita harus belajar? Penting gak sih sebenarnya belajar itu? Apakah kita mengejar supaya kita dapat ijazah, atau kita karena disuruh orang tua, atau ikut-ikutan teman untuk sekolah? Maka dari itu tentu belajar pun harus punya alasan yang pas ya. Bagaimana anak-anak Bapak itu tahu kenapa kita harus belajar. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita Rasulullah SAW, bahwa ternyata Allah juga menugaskan Rasulullah untuk belajar. Apakah anak-anak Bapak masih ingat bagaimana Rasul mendapatkan wahyu pertamanya? Tentu pada tidak tahu ya. Jadi pada waktu itu wahyu turun pertama kali dengan menyuruh atau menugaskan Rasulullah untuk belajar.
Bagaimana belajarnya? Belajarnya itu suruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teman-teman harus dipahami bahwa ternyata Rasulullah saja pun itu pertama kali mendapatkan wahyu suruh belajar sama Allah, langsung suruh belajar. Gimana? Suruh baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka belajar ini tentu sangat penting untuk kita semua, tidak hanya untuk mendapatkan ijazah, tidak hanya untuk ikut-ikutan teman, tidak hanya karena kita disuruh orang tua, tetapi memang pada dasarnya belajar itu sangatlah penting. Kita sebagai umat Islam, umat yang beragama Islam, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah supaya kita itu belajar, supaya kita itu iqra, baca. Maka dari teladan tersebut kita harus pahami bahwa ternyata memang belajar itu sangat penting. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih supaya meningkatkan motivasi belajar? Yang kedua yaitu biasanya orang akan termotivasi karena punya alasan yang ingin dicapai, punya keinginan yang ingin diraih, punya cita-cita. Maka tentu belajar pun harus punya hal yang diinginkan. Kenapa kita harus belajar? Misalkan, Pak, saya ingin pintar. Kenapa harus pintar? Soalnya kalau pintar nanti gampang, misal cari kerja, gampang kita untuk bersosialisasi dengan teman, gampang kita misalkan kalau mau kuliah dan lain sebagainya ya. Maka tentu belajar itu harus punya alasan yang kuat. Salah satunya adalah bagaimana kita memunculkan motivasi atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu, punya cita-cita. Mungkin anak-anak Bapak yang baru ini tentu masing-masing punya cita-cita ya. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Maka tentu hal seperti ini harus dipertimbangkan ya, harus menjadi pertimbangan anak-anak Bapak. Maka apa mimpi, apa cita-cita yang ingin diraih, harus diingat, itu harus menjadi pengingat kita. Kalau nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, maka biasanya hidup rasa hampa ya, rasa ya nggak ada yang ingin diraih. Maka hal pertama, anak-anak Bapak harus punya cita-cita supaya termotivasi. Kalau misalkan cita-citanya mau jadi dokter, maka belajarnya harus giat, harus rajin. Mau jadi pengusaha juga sama, mau jadi guru tentu harus punya ilmu, punya kemampuan ya. Jadi hal pertama yang hal kedua ya, hal kedua yaitu apakah kita punya mimpi atau enggak. Nah, itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita sudah punya mimpi, sudah tahu mimpinya apa, itu bagus sekali. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, Pak, saya bingung, besar nanti mau jadi apa, nanti udah besar mau gimana, nah itu kan masih bingung. Maka kamu harus gali lagi potensi kamu, keinginan kamu, tuliskan. Kalau misalkan memang, Pak, saya masih bingung, berarti apa keinginannya, tuliskan aja mimpi-mimpinya, ditulis di dalam secari kertas, kemudian tempel di tembok atau di buku atau di mana saja yang bisa mengingatkan kamu bahwa kamu punya mimpi, punya cita-cita. Selanjutnya, kalau misalkan kamu sudah tahu potensi kamu, cita-cita kamu ya, keinginan kamu, maka kamu harus tahu potensi diri. Potensi dirinya yang gimana, Pak? Tentu setiap orang, setiap siswa memiliki kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara,
ada yang pandai berpikir, ada yang pandai membuat sesuatu, ada juga yang pandai berkreasi, bernyanyi dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut sebagai potensi diri. Kalau misalkan potensinya tidak dikembangkan, maka ini akan menjadi penghambat kita untuk sukses di kemudian hari. Maka setelah kita tahu makna belajar, kenapa kita harus belajar, kemudian ketika kita tahu mimpi kita, cita-cita kita, maka kita juga harus tahu potensi apa yang kita miliki, supaya ketika misalkan tahu potensinya, kita bisa mengembangkannya ya dengan maksimal, ya. Kalau misalkan kita tahu potensinya, maka kita lebih mudah dibanding kita nggak tahu. Kita itu potensinya apa sih, masih nggak tahu, maka kita harus cari tahu dulu. Tapi berbeda dengan kalau kita sudah tahu passionnya, sudah tahu kemampuan kita. Pak, saya waktu SMP suka nyanyi, maka itu bisa menjadi salah satu potensi. Bukan suka nyanyi aja ya, tetapi memang nyanyinya ya bagus banget gitu ya. Kemudian tidak hanya keinginan, tetapi memang kemampuannya seperti itu. Pak, saya pandai berorganisasi sehingga saya cakap dalam berbicara, maka itu juga sebagai potensi. Bisa jadi suatu saat dia bisa jadi pemimpin yang pandai berbicara, bisa jadi wartawan ya, dan lain sebagainya. Maka itu yang harus diperhatikan. Oke, setelah tahu potensi apa yang kamu miliki, maka sebaiknya ditulis juga, sama dengan mimpi yang sudah tadi disebutkan, bahwa kalau kita punya mimpi kita itu harus ditulis, dicatat. Pak, saya ingin mobil, dicatat. Pak, saya ingin motor tahun 2021, dicatat. Pak, saya ingin jadi dokter, jadi misalkan insinyur, jadi chef ya, dan sebagainya, jadi YouTubers dan lain sebagainya ya. Maka ditulis supaya tidak hilang keinginannya. Kemudian potensi yang dimiliki juga itu harus ditulis. Bisa nanti lupa ya, takutnya ternyata udah gede, maka dengan kesibukan tertentu jadi lupa potensi diri. Yang tadinya bisa main basket, kemudian karena sibuk, kemudian gak dilatih main basket, maka kemampuan itu berkurang. Nah, sebaiknya kamu tuliskan minimal 5 potensi diri yang bisa kamu kembangkan. Saya bisa main futsal, bisa volley, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, saya bisa hafal kitab kuning dan lain sebagainya. Itu potensi. Maka sebaiknya ditulis 5 potensi yang menjadi keunggulan kamu. Setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, tetapi pasti punya potensi, sehingga jangan sampai Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Kemudian Pak, saya mau berbeda dengan si dia, dengan si itu, maka itu bukan menjadi suatu halangan, karena setiap manusia, setiap siswa termasuk Bapak itu punya potensi yang berbeda dengan orang lain. Maka dari situ jangan sampai minder, kamu merasa nggak punya potensi, mungkin belum menemukan passion atau potensi atau kemampuan yang menjadi kemampuan kamu sendiri ya. Maka terus gali potensi yang kemungkinan bisa dikembangkan dalam diri kamu. Kemudian tidak kalah penting, yang namanya belajar, yang namanya punya mimpi, punya keinginan, itu tidak lepas dari yang namanya membaca. Kalau misalkan Rasulullah saja ditugaskan pertama kali untuk membaca, kenapa kita tidak? Maka hal pertama tentu kita harus banyak membaca ya. Supaya apa? Supaya wawasannya luas, supaya wawasannya tidak hanya itu saja. Membaca itu tidak hanya buku saja, banyak media baca yang bisa kamu manfaatkan. Nah, Pak, apa hubungannya dengan motivasi belajar di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau misalkan kita sudah punya mimpi, cita-cita, kemudian sudah tahu makna kenapa kita harus belajar, maka
bagaimanapun keadaannya, motivasi belajar kita akan tetap konstan atau bahkan meningkat. Misalkan karena kita sudah tahu belajar itu penting, ilmu itu sangat penting, kemudian sekolah itu penting dan sebagainya, maka belajar di sekolah dan belajar di rumah itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang ingin dicapai. Kalau misalkan di sekolah belajar kemudian di rumah malah nggak belajar, nah ini harus dipertanyakan. Apakah kita tahu makna belajar? Apakah kita punya cita-cita atau keinginan? Ataukah ternyata ya kita malas-malasan gitu ya? Maka tentu kalau misalkan kita sebagai siswa, kalian ya sebagai siswa termasuk Bapak juga malas-malasan, nggak tahu gitu mau dibawa kemana, nggak tahu nanti gitu mau jadi apa, maka itu yang jadi penghambat juga untuk kita mendapatkan cita-cita yang ingin kita capai suatu saat nanti ya. Jadi yang harus dipahami bahwa belajar dalam keadaan apapun, kalau misalkan kita tahu makna kenapa harus belajar, kita punya keinginan yang ingin dicapai, cita-cita yang ingin dicapai, kemudian kita paham potensi diri kita, maka keadaan seperti apapun ya tentu kita akan tetap semangat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita belajar di rumah kan susah, nggak ketemu guru ya, nggak bisa sharing sama teman, maka sebagai kaum milenial yang sekarang ini disebut zaman milenial, itu kita memang harus dituntut lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif dalam hal belajar. Sama halnya dengan seperti ini, kita pun lagi belajar sama tatap muka dengan guru, Bapak sebagai gurunya, kalian sebagai muridnya, tetapi memang tidak dalam ruang yang sama. Walaupun Bapak di rumah, walaupun kalian di rumah, tetap kita bisa komunikasi menggunakan yang namanya teknologi. YouTube misalkan seperti ini, atau media yang lain. Kamu bisa nanya guru, bisa ke Bapak, bisa ke guru ya yang lain, bisa pakai WA, Facebook, Instagram, atau misalkan Pak, kira-kira belajar ini bukunya beli di mana? Boleh ya? Atau misalkan kamu mau searching di Google, di media belajar yang lain, nah itu sangat kreatif sekali. Maka dari itu tentu sebenarnya banyak media belajar yang bisa dimanfaatkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, jadi motivasi belajar yang harus kita tingkatkan, yang harus anak-anak Bapak tingkatkan pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu pertimbangannya tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama harus tahu bahwa apa sebenarnya makna belajar itu, buat apa belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Yang kedua, kita harus tahu, anak-anak Bapak harus tahu bahwa salah satu motivasinya adalah kita punya cita-cita atau enggak, punya mimpi atau enggak. Yang ketiga, kita harus tahu potensi kita, bagaimana ternyata potensi ini mendukung untuk bisa menjadikan kita sebagai orang sukses suatu saat nanti. Dan tak lupa, sebenarnya banyak orang sukses di luar sana, yang sudah jago-jago di luar sana, yang ternyata sukses mereka itu tidak lulus dari bangku sekolah atau tidak dihasilkan dari bangku sekolah, melainkan mereka belajar secara otodidak. Bukan berarti bahwa anak-anak Bapak yang sekarang ini ya udah saya nggak belajar di sekolah, bukan seperti itu ya, tetapi malahan harus punya motivasi yang lebih tinggi. Saya sudah sekolah, saya sudah mencari ilmu, mendapatkan ilmu,
mendapatkan cara bagaimana mendapatkan ilmu, sehingga saya harus punya motivasi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Maka dari itu tentu tadi yang sudah dijelaskan kamu harus pahami dengan betul ya. Kemudian belajar itu tidak akan lepas dari yang namanya orang tua. Maka kesuksesan anak tentu juga kesuksesan orang tua. Maka kamu sebagai seorang anak, sebagai seorang yang sudah dididik oleh orang tuanya, harus juga punya potensi motivasi ya, maksudnya motivasi bagaimana saya bisa setidaknya membahagiakan kedua orang tua yang sudah mendidik, mensekolahkan, memberi uang jajan ya. Maka orang tua harus diingat selalu bagaimana orang tua memperjuangkan anaknya supaya pada pintar ya. Nah dari situ kamu harus ingat juga sebagai motivasi kamu untuk belajar. Nah selanjutnya yang terakhir, di tengah pandemi ini banyak media belajar yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan materi belajar, sehingga walaupun kamu tidak sekolah secara tatap muka, kamu tetap mendapatkan ilmu ya, ilmu yang memang harusnya kamu dapat. Bukan berarti di tengah pandemi COVID-19 ini anak-anak Bapak ini pada malas belajar, tetapi harus kebalikannya, malah harus lebih semangat mencari ilmu sendiri. Tentu Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Karanganyar tidak begitu saja mentang-mentang ke sekolah nggak ngajarin ya, nggak seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu guru akan membimbing melalui berbagai media belajar. Misalkan utamanya kita sudah membuat grup di WhatsApp, maka itu dimanfaatkan untuk sharing ya, untuk diskusi, untuk mencari bagaimana Bapak Ibu guru bisa membimbing kamu semua. Bisa tanya-tanya, bisa nyari tahu media belajar apa saja atau materinya apa saja ya untuk kelas 10 yang baru ini. Misalkan satu semester ini materinya apa, boleh tanya-tanya ke gurunya. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk siswa-siswi Bapak yang baru kelas 10 tahun 2020 ini. Utamanya juga sebagai pengingat Bapak, tidak lepas dari guru juga harus belajar ya. Guru juga harus terus upgrade ilmunya. Apalagi kalian sebagai siswa harus malah lebih semangat belajarnya. Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di hari kedua ini di materi motivasi belajar di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi pemicu semangat buat anak-anak Bapak belajar lebih giat di rumah. Walaupun belajarnya di rumah, tetapi harus tetap semangat. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan ke admin atau boleh langsung ditanyakan ke Bapak. Silahkan tanya teman-temannya yang di kelas 10-nya 1 ya, untuk sharing ke Bapak. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan ini mari kita cukupkan. Mari bersama-sama mengucapkan ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik peserta MPLS, tadi kita sudah menyaksikan 2 pemaparan dari pemateri. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Karanganyar, maju bersama, hebat semua.